Selamat datang di podcast Birahi by Hypnosex Solo. Aduh, kemarin kita udah ngomongin soal kecanduan film porno cewek gitu ya, yang dia akhirnya jadi merasa depresi, merasa bahwa dirinya itu bermasalah secara mental. Kini kita akan membahas hari ini nih, akan membahas soal cowok. Kalau cowok kecanduan gimana? Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih pakarnya nih, Kangkangisme. Selamat datang Mas Ari. Selamat datang di podcast kita. Opening. Oke, salam cerot. Ini podcast kita kok banyak ketawanya tuh kenapa sih Mas? Ya, Kenapa? kadang orang kan ini ya nganggap seks itu kan sesuatu yang tabu gitu kan. Ya mengerikan, itu dosa Mas. Dosa. Wah. Buat kita itu sesuatu joke gitu aja. Jokes ya, gitu. lucu ya. Jokes ya. Oke. Karena kita setiap hari apa ya istilahnya? Berkelut dengan klien dengan itu ya. Klien yang mengalami kendala-kendala seks. Dan lucu-lucu. ternyata. Lucu-lucu. Aneh-aneh aja itu. Dan orang-orang lucunya sekarang. gini, kita sudah dibuat fun, dibuat menyenangkan, dibuat pembahasannya ringan, sebodoh mungkin. Iya. Itu aja masih banyak yang nyinyir ya. Ya wajar karena kalau menurutku orang nyinyir itu kurang orgasme gitu aja. Oke. Ya karena memang begitu ya. Ada seseorang yang kayak kita kemarin lah dapat komen yang sedikit mencengangkan gitu ya di YouTube. Ada yang bilang, wah ini dari orang yang tidak berkompeten. Pertanyaannya adalah kompetensi itu apa sih? Iya, nggak tahu juga dia. Kalau menurutku kompeten itu kalau memang dia sudah mengalami jam terbang yang sangat banyak, sangat tinggi gitu kan. Oke, dan dia konsisten dibilang itu. Konsisten di bidang itu dan dia memang praktek. Enggak cuma teori melulu. Jadi kalau cuman kuliah lulus atau masih kuliah baru lulus terus dia ngomongin hal-hal semacam itu nggak pantas ya? Atau Nah, gimana? Ya itu hak dia sih ya. Tapi kalau menurut saya ya kamu harus kenal aku dulu gitu kan. Ya harus kenal dulu ya. Kamu mau ngasih kritik lu kenal dulu sama gua gitu kan. Seberapa banyak klien yang ditangani, terus persentase kesembuhnya gimana? Itu kan kompetensi ya. Kompetensi. Kita kok jadi ini ya nyinyirin orang ya? Enggak, kita hanya membahas bahwa itu Iya. tanda-tanda orang kurang orgasme atau mungkin dia orang cupu yang beraninya cuman di keluar-keluar di sosmed. Bisa jadi. Nggak tahu juga, mungkin iya juga. Atau dia karena kebanyakan nonton film bokep, akhirnya dia cuman berani ngomong di sosmed, dia nggak punya percaya diri yang tinggi. Ya mungkin juga sih. Tapi kalau menurutku ya oke lah itu hak dia gitu kan. Tapi ya ayolah daripada cuman berkuar-kuar kayak gitu, ketemu aja udah. Mainlah ya, kita ke Jogja, kita ngobrol, kita ngomong, kita sharing studi kasus gitu ya. Seru ya. Seru. Dari dia sebagai seorang psikolog, misalkan dia psikolog, misalkan dia merasa berkompeten, marilah kita bertukar ilmu. Itu justru akan lebih membangun ya. Membangun, bukan menjatuhkan. saling menjatuhkan itu aja. Oke. Ngomong-ngomong nih soal kayak kemarin kita ngomongin soal depresi dan self diagnostik yang tidak boleh dilakukan. Kali ini nih, ini banyak problem yang dialami oleh cowok. Termasuk saya dulu. Jadi ketika usia berapa ya? Mungkin menuju saya pertama kali nonton bokep nih. Kelas 3 SD, kelas 4 SD. Anjay. Wah, kalau kita ngomong anjay gitu nanti Di penjara Mas. penjara. Jadi ganti sekarang. Iya. Cuk gitu, Cuk, masih aman. iya, masih Kita di bawahnya Sugio Tejo nanti. Iya. Kita Republik Jancuker. Rakyat Jancuker ya. Kita rakyatnya. Rakyatnya. Jadi boleh kalau mau nuntut silahkan tuntut. Simbah. Simbah. Nah, ngomong-ngomong soal ini bokep, saya pertama kali mengenal itu tuh kelas 3 SD. Awalnya dari VCD atau DVD zaman dulu ya. Iya. Kepingan CD itu ya. Kalau ngomong zaman dulu berarti udah angkatan lama ya nih. Seperempat abad lebih lah. Hampir sepertiga abad. Nah, zaman itu tuh populer sekali VCD gitu. Bajakan sih. Kalau asli mahal. Hampir semua anak itu punya. Jadi nontonnya nontonnya itu gantian di tempatnya siapa yang kosong. Nah, itu nonton bareng-bareng.
dan was-was. Di situ ada tegangnya, ada deg-degannya. Bahkan ada rekan-rekan saya, teman-teman saya SD itu yang rumahnya di depan sekolah, mereka istirahat tuh nggak jajan di kantin. Mereka kumpul nonton bareng gitu. Itu luar biasa. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih enak lagi karena kita bisa pegang itu dan nonton di mana aja. Dan itu punya potensi kecanduan yang lebih tinggi daripada zaman saya dulu. Nah, pertanyaannya nih, orang kalau sudah nonton film itu tuh kan susah lepas. Itu apa yang terjadi sebetulnya? Kalau dibilang sebetulnya yang terjadi, aku nggak tahu pasti ya. Oke. Nggak tahu pasti karena memang ranahku bukan meneliti hal seperti itu. Tetapi dari studi kasus dari klien-klien yang sudah pernah aku tangani, itu penyebabnya rata-rata karena ada perasaan yang muncul yang aneh lah gitu kan. Ya, belum pernah dia rasakan gitu kan. Tapi kok enak gitu. Iya kan? Contoh gini. Kemarin kan yang cewek kita bahas ya. Kalau yang cowok tuh biasanya nonton gitu langsung terpana gitu. Terpana dan ya melihat bagian tubuh seorang wanita tuh spesial banget. Kayaknya spesial banget gitu. Aurat. Kayaknya tuh suatu barang yang langka untuk didapatkan. Iya memang usia segitu kan, satu penasaran, yang kedua kapan lagi gitu. Iya. Kalau lihat di kehidupan nyata secara langsung seperti itu nggak mungkin pada saatnya seperti itu. Terus jadilah kecanduan waktu itu gitu ya. Dan saya merasa itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi butuh ya. Jadi saya harus pinjam sana sini, bahkan ada tuker-tukeran VCD sama teman-teman dan segala macam. Aneh lah. Itu akhirnya jadi komoditas. Ada yang memanfaatkan itu sebagai bisnis. Ada barang baru, mereka sewa nih barang baru. Zaman dulu. Itu calon bisnismen itu. Asli itu. Ya, itu sering dibilang bandar gitu ya. Zaman dulu. Namun ada yang aneh sih sebenarnya. Setelah nonton bokep dan kecanduan seperti itu, hidup saya menjadi tidak produktif. Apa yang terjadi sebenarnya? Itu yang saya pengen pelajari. Apakah ada kasus yang seperti itu? Banyak. Oke. Biasanya dampaknya gimana? Dampaknya sih ya yang jelas kecanduan. Satu, kalau kecanduan pornografi itu kan macam-macam nih. Efek jangka panjangnya. Jangka pendeknya palingnya coli. Iya kan? Nggak mungkin lah cowok-cowok tuh kalau nonton bokep nggak ada pelampiasan, karena pasti gairahnya itu kan naiknya nggak karu-karuan tuh ya. Wah, deg-degan segala apalagi macam. Lihat itu, waduh, gitu gerakannya yang terus bentuknya, belum suaranya, efek suaranya dan lain sebagainya ya kan. Pengambilan gambar itu kan memang sudah didesain sedemikian rupa untuk meracuni pikiran kita gitu. Bahkan modelnya saja sudah dipersiapkan, tubuhnya dioperasi, entah itu dirawat segala macam. Iya, karena memang itu untuk kepentingan bisnis yang sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Dan itu memang pendapatannya ya, kalau aku baca dan ini ya dari itu ya, tanya-tanya di YouTube-nya itu ya, itu pendapatannya jauh lebih besar daripada film yang terkenal, contohnya Avengers. Penghasilan Avengers itu berapa sih? Berapa juta dolar? Ini beratus-ratus juta dolar. Dengan satu video saja sudah bisa melebihi itu ya. Iya, karena penggemarnya seantero dunia. Gak ada yang gak suka. Kebutuhan dasar Maslow. Nggak ada yang nggak suka gitu. Dan itu memang bikin efek kecanduan, terutama buat mereka-mereka yang masih di bawah usia remaja. Nah, apalagi di bawah 17 lah gitu kan. Saya kelas 3 SD. Bayangin aja. Itu kan pasti apa ya? Apalagi tanpa adanya bimbingan dari orang tua bahwa seks edukasinya harus dikasih gitu kan. Haram. Nah, itu kesalahannya ada di situ. Itu kalau udah terlanjur kayak gitu gimana gitu. Iya. Terus dampak selanjutnya apa dari dampak selanjutnya pasti si anak ini kan akan bertarung dengan dirinya sendiri gitu. Iya kan? Satu, dia sudah di judgement adalah seorang yang nakal gitu. Iya pasti. Nakal gitu. Karena kamu nonton film porno. Kamu mau jadi apa gitu? Ya.
Iya kan, pasti judgementnya kan pasti ada yang kayak Terus gitu. neraka Dan lain sebagainya. Takut Oke. nggak? Pasti takut anak kok. Iya, usia Takut. segitu. Ketika takut itu muncul, terus ditambah lagi ada gairah yang selama ini masih ada di dalam Bentrok ya. bentrok kan di dalam diri ini. Kayak ada dua orang gitu, yang satu setan ya, yang satu Sebelah malaikat. kiri ya, Yang kanan malaikatnya kiri gitu ya. bagus nih, kamu jangan nonton lagi gini. Terus yang satunya, enak loh bro, nonton itu habis itu bisa coli lega cerot gitu. Iya kan? Iya. Dan itu pasti larinya ke coli kan. Pertama ya, langkah Pertama pertama. larinya Karena pasti ke coli. nggak mungkin lah. Dia akan lari kemana-mana karena tidak punya resource atau apapun. Dia Iya. nggak punya informasi tentang PSK, dia Hmm. nggak punya informasi tentang gimana caranya mendapatkan seorang wanita. Kan larinya pasti pertama coli. Nah, Yang kedua bisa memperkosa kan? iya bisa Memperkosa. banyak gitu kejadian kayak gitu karena mereka konsumsi film kayak gitu dan tidak ada penyaluran. Akhirnya Mereka kan nggak tahu caranya gimana biar hasrat itu terlampiaskan gitu kan. Ya parahnya ya itu akhirnya melakukan tindak kriminalitas. Kalau masih sebatas coli gitu kan, kalau coli kan biasanya referensinya dari temennya, gini aja bro gitu kan, pakai timun. gini aja bro kayak gini kayak. Akhirnya dia bisa ngerasain sensasi itu, dan itu pun juga di jangka yang panjang itu merusak. Oke, dampak coli itu apa? Dampak colinya buat cowok. banyak ya, variabelnya kan banyak. Oke. Jadi banyak kasus-kasus yang aku tangani itu ada yang dia tidak puas dengan vagina. Oke. Oke ya, nggak Jadi- puas dengan vagina. Jadi ketika dia ML sama pasangannya, dia Aha. nggak dapat orgasme karena dia bilang cengkramannya nggak seperti kayak tangan gitu. Oke. Ada yang kayak gitu. Wow. Berarti Iya sebetulnya kan ada nih ya, ada orang-orang yang mengatakan solusi dari kecanduan film porno dan coli itu adalah menikah gitu. Gimana tuh? Menikah itu sesuatu yang sakral ya kalau menurutku ya. Ya, oke. Jadi bukan sebuah solusi. Karena ketika dua orang memutuskan untuk menikah, Heeh. itu akan semakin banyak permasalahan Oke. yang harusnya diselesaikan dengan kepala dingin. Oke, ya penyatuan dua kepala gitu ya, Iya. komunikasi. Nah, kebanyakan mereka-mereka yang sudah kecanduan itu ya, Film porno. film porno dan akhirnya coli gitu, mereka amarahnya itu mudah meletup-letup Oh, dan mereka nggak tahu penyebabnya apa. wow. Dan Wow. setelah digali lebih dalam gitu, ternyata karena mereka tidak merasa puas dengan pasangannya. Wow, jadi ketagihan coli lalu menikah itu bukan solusi yang pas ternyata. Bukan sesuatu yang pas menurutku. Berarti harus diselesaikan dulu Selesaikan dulu. baru bisa. Iya, kalau kamu mau menikah ya Lanjut. selesailah dengan dirimu dulu. Wow. Karena banyak sekali yang coli gitu ya. Mm-mm. Mereka selain nggak puas gitu, ada yang dia ejakulasi dini. Ini momok banget buat cowok. Momok, Iya. ejakulasi dini. Ngepel trot. Gitu Iya. ya. Begitu Dan nempel langsung cerak. Ketika menikah, akhirnya kan menjadi sebuah permasalahan di dalam rumah tangga. Iya. Bener nggak? Bener. Nah, itu yang banyak sekali terjadi. Oke. Nah, ya untung sih kita bikin kelas online ya, bikin kelas online yang Mengatasi ejakulasi dini, Iya. nggak perlu pakai obat, karena sebenarnya hampir 80% klien yang aku tangani ketika ejakulasi dini Oke. itu rata-rata semuanya hanya faktor psikis atau faktor mentalitas mereka. Jadi cara berpikir yang salah tentang Mm-mm. seksual ya ternyata. Dan di situ akan direkonstruksi ulang cara berpikir tentang Direkonstruksi. seksual. Oke. Haha. Wah, ngeri banget ya ternyata. Sebelum saya kenal dengan Mas Ari, saya sudah memutuskan untuk stop kecanduan itu jauh-jauh hari lah. Waktu saya masih kuliah di semester awal juga masih, tapi setelah itu memutuskan untuk stop watching porn dan segala macam gitu ya. Udah stop. Hidup saya merasa lebih membaik, lebih berkualitas. Lebih Saya bisa produktif. bangun pagi yang jelas. Lebih produktif yang jelas. Ya, saya bisa bangun pagi. Saya bisa lebih percaya diri. Saya bisa
lebih sehat lah yang jelas. Dia merasa nggak lemes tiap hari, lebih semangat, lebih pikir positif. Iya. Dan ketika lihat cewek itu bisa ngobrol biasa santai gitu, Iya. nggak ngelirik-ngelirik ke nenek, ngelirik-ngelirik ke bagian tertentu gitu. Nggak mupeng kan? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi, kebanyakan cowok di luar sana yang mereka sering melakukan coli. Oke. Jadi ternyata bawah sadar mereka itu apa istilahnya, menangkap bahwa mereka haus akan Seks. itu Uh. objek. Oh, objeknya. Objeknya. Ya kalau dia objeknya adalah cewek, ya dia akan haus dengan itu cewek. Ah. Jadi Jadi begitu melihat cewek, begitu lihat cewek secara bawah sadar kayak refleks ya. Face, wajah, mata itu kan yang kontrol bawah sadar ya. Iya. Itu akhirnya kan lihat ke Bagian tertentu. bagian tertentu. Sementara cewek itu kan makhluk perasa. Nah. Ketika dia merasa si cowok ini menganggap dia adalah sebagai objek seks, bukan menganggap dia sebagai partner atau seorang wanita yang seutuhnya, ya pasti akan ngerasa kan, Iya. aduh ini orangnya kok kayaknya gimana Mesum gitu, gitu. kayaknya mesum gitu. Dari tatapan matanya aja udah kelihatan gitu, cara dia ngobrol kayaknya itu udah kelihatan gitu. Oke. Wow. Ya kan, ngeri kan. Ngeri sekali. Jadi banyak jomblo di luar sana itu bukan karena mereka yang nggak ganteng, nggak nggak keren ganteng, gitu. nggak keren, tapi hampir rata-rata mereka terjebak dalam dunia imajinasi mereka itu. Oke. Dari bokep ya pertama ya. Ha-ha. Berarti memang penting untuk stop bokepnya. Penting kalau menurutku, sangat penting, sangat penting, karena itu merusak sekali ya, merusak mentalitas. Jadi emosional, terus dia melihat wanita seperti itu, hidup tidak berkualitas. Tidak berkualitas karena hampir sepanjang waktu mereka memikirkan seks. Terus gimana caranya untuk stop? Kalau Dari Mas seksolog ya. Kalau dari saya mah stop aja udah. stop aja gitu kan. Kalau karena tidak udah semua orang bisa. Iya, tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu gitu kan. Kalau dari aku, tips yang pertama kali harus dilakukan adalah menyelam ke dalam diri. Oke, menyelam ke dalam diri itu gimana tuh? Menyelam ke dalam diri yang pertama, kalau aku mengajarkan, yang pertama belajarlah untuk merelaksasikan diri dulu. Oke. Nah, tapi kalau sendirian di rumah relaksasi, mah kebayang itu kan? Iya, dan larinya pasti ke sana. Saya Iya. pernah mengalami. Nah. Itu yang jadi masalah. Nah, memang itu sebenarnya yang pengen dimunculkan kan itu. Oke. Ketika itu muncul, katakan ke diri kalian bahwa oh, ada perasaan ini nih. Kasih atensi ke situ. Beri atensi, beri perhatian ke rasa itu. Setelah itu bilang ke rasa itu. Kita itu sebenarnya bisa ngobrol kok sama diri kita sendiri. Oke. Ngobrol sama diri kita sendiri. Oh, kamu muncul. Ya udah, aku terima kamu muncul. Terus Katakan aku menerimamu, ikhlas apa adanya. Muncullah. Oh, oke. Jadi dia harus, kalau dia ingin muncul, dimunculkan sekalian. Jangan ditahan. Tapi ada godaan untuk nonton loh. Ada godaan untuk nonton pasti. Nah, setelah itu terimalah dulu kan. Kita ngomong ke diri kita sendiri, terima. Setelah diterima, apa yang harus kita lakukan? Bangun dari relaksasi itu, lalu lakukan sesuatu yang membuat kamu lupa. Oke, aktivitas fisik. Karena fisik memang itu bisa mempengaruhi pikiran. Ya. Tapi pikiran itu bisa mempengaruhi fisik. Oke, ya. Jadi ketika yang saya tahu, ketika pikiran aktif, pasti fisiknya diam. Kalau fisiknya yang aktif, pikirannya diam kan. Tapi bukan aktifnya terus coli loh ya. Iya, saya paham. Nah, itu kan yang jadi masalah ketika saya sudah beraktivitas seharian, terus saya pulang, saya sendirian lagi. Oke. Beraktivitas sendirian lagi, pulang, terus akhirnya sendirian lagi, akhirnya ketemu seperti itu. Iya, itu pikiran yang akan muncul. Itu pernah terjadi di usia-usia ya 17-18 pasti. Nah, kalau aku tidak pernah melarang, kalau misalkan itu sudah tidak bisa terbendung, silahkan melakukan masturbasi kayak atau apa gitu. Tetapi masturbasinya ada caranya gitu. Oke. Jangan buru-buru selesai gitu. Tapi kebanyakan kan pengennya buru-buru kan, pengen cepet keluar gitu. Iya sih. Iya. Jangan buru-buru, itu aja. Berarti pelan. Nikmatin aja. Nikmatin. Ketika kalian ngocok pelan, nikmatin. Gitu aja udah.
Oh, oke. Terus itu harus di stop berarti. Ya. Bokep Stop. Nanti lama-lama dengan sering aktivitas. apa ya istilahnya melakukan relaksasi, ngobrol ke dalam diri kita sendiri, terus ketika itu memang sudah sangat muncul, jangan ditahan. Oke. Tapi lakukan dengan pelan. Nah, Oke. ketika pelan itu lama-lama kita akan bosan dengan sendirinya. Oh, ternyata bawah sadar itu pinter ya menurutku. Karena nanti lama-lama akan menganggap, oh, udah nggak ada rasanya apa-apa gitu. Terus kan ada nih setiap orang yang melakukan coli nih akan ada rasa penyesalan. Bahkan termasuk Mas Ari waktu muda pasti pernah mengalami. Pernah. Penyesalan. Jadi setelah ejakulasi terus merasakan aduh. Iya, itu karena apa yang terjadi? Karena apa yang terjadi? Kita dididik bahwa itu sesuatu yang salah gitu. Oke. Nah, kita terdidik bahwa itu adalah sesuatu yang salah, menyalahi hukum. Oke. Hukum dalam arti hukum agama, hukum norma, adat, entah apa gitu ya, kesusilaan dan lain sebagainya. Iya. Pokoknya ada nilai-nilai ada tertentu yang sudah nilai-nilai ditanamkan tertentu gitu yang ya? sudah tertanam di dalam diri kita gitu. Oke. Nah, itu kalau aku sih menyikapi hal seperti itu sebaiknya ya itu lagi, maafkan diri kamu. Self talk itu tadi ya. Iya, Ngobrol sama memaafkan. diri sendiri ya. Setelah diterima kita memaafkan diri kita. Wah. Jadi kalau memang mau tahu gimana lebih ininya, kenapa nggak kontak kita aja gitu kan? Iya. Karena kalau cuman tips dari podcast ini ya kayaknya Iya, terlalu panjang. untuk dijelaskan. Ini aja gitu. udah setengah jam. Oh ya, 20 menit lebih. Wah, ngeri. Karena kalau kita jelaskan itu nanti caranya kayak gini. Karena banyak orang untuk merelaksasikan diri aja nggak tahu caranya. Iya. Iya Ya, kan? itu yang terjadi. Itu Sama yang ketika terjadi. melakukan hipnoterapi, relax itu Relax apa? tuh kayak gimana? Nah, Nah, Itu ya memang iya, itu memang kata yang ambigu dan multitafsir. multitafsir ya kan? Relax itu apa sih? Nah, kan? Jadi kalau mau gampang, ya ikut ini aja udah. Selesai. Ikut kelas kita ya. Kelas kita selesai. Di mana, Mas? Di www.hypnosexolog.com. Oke. Gampang kan? Gampang sekali. Tinggal akses kok. Video tutorialnya tinggal dipraktekin sendiri. Jadi itu darurat ya sebenarnya. Darurat sebenarnya. Kecanduan bokep dan coli itu bukan hal yang Maklum gitu, bukan yang bukan yang bisa maklum. dimaklumi gitu. Itu parah ya sebenarnya. Parah sebenarnya. Mungkin kalau yang sekarang sedang merasa itu hal yang nggak apa-apa dan biasa aja, ada yang salah mungkin dengan Ya, informasi yang masuk. Ketika seseorang merasa dirinya tidak bermasalah, ketika melakukan itu sebenarnya ada masalah dia. Justru bermasalah ya. Bermasalah dia sebenarnya. Ya, karena saya punya cara dan trik sendiri untuk berhenti. Gimana? Jangan sendirian. Iya. Jadi saya suka rame-rame zaman dulu. Hmm. Ketika SMA saya malas untuk sendirian. Saya ketemu banyak orang kemana-mana. Tidur pun kalau bisa saya di ruang tamu atau di depan TV Iya. agar orang bisa lihat. Kalau misalkan ada orang yang bisa seperti itu, boleh dilakukan, ya kan? Dan itu harus konsisten. Konsisten. Itu yang jadi PR kan. Tapi kalau memang tidak bisa beramai-ramai gimana coba? Karena banyak sekali teman-teman yang mereka kecanduan film porno dan akhirnya coli gitu, akhirnya kayak antisosial. Ya memang pada saat itu ada rasa untuk malas keluar, ada rasa untuk malas interaksi dengan orang. Ya tipsnya adalah meskipun kita tidak berinteraksi dengan orang, paling tidak kita keluar. Kita tidak perlu berinteraksi, tapi kita berada di luar dari kurungan entah itu kamar, entah itu mana. Zona imajinasi kita. Itu harus keluar dari situ. Iya. Apapun yang terjadi, kita harus keluar. Tidak harus menjalin relasi baru dengan orang, tapi setidaknya tidak berada di sana. Itu cara yang apa ya istilahnya lebih mudah untuk dipraktekkan. Jadi kalau memang mau cara yang lebih lebih bisa dalam ke diri kita ya udah gampang. Ya. Tapi kalau untuk mau yang gampang, caranya kayak Mas Gun Abraham tadi yang bilang gitu. Jadi usaha sendiri bisa, mau versi yang lebih dalam bisa. Iya, lebih apa ya istilahnya lebih. Semuanya tergantung di tanggung jawab diri kita sendiri kan. Iya, Itu sebenarnya yang jadi masalah. diri kita.
memakai tips yang gratis bisa. Memakai tips yang berbayar bisa. Efeknya bisa dua-duanya pun bisa gagal. Sama. Bisa gagal, bisa berhasil. Ya, tergantung konsistensi. tanggung jawab pada diri sendiri. Betul. Oke, jadi teman-teman semua, kalian apakah masih terjebak dalam dunia imajinasi? Stop it. Keluar dan ngobrollah dengan orang yang baru. Interaksi buat hidup kalian bermanfaat. Ya entah itu ke perpustakaan lah, baca buku kayak apa kayak, atau terserah lah. Yang penting jangan di kurungan dan di zona nyaman kamar kamu itu atau tempat imajinasi andalanmu. Keluar dari situ, melihat dunia minimal. Melihat dunia. Ke sawah aja pasti udah males coli kok, lihat aja. Iya. Apalagi kalau kena lumpur sawah dan lain sebagainya. Itu tanah lebih menyehatkan memang. Ada riset-riset tentang lumpur sawah, tanah-tanah di sawah dan lain sebagainya, itu memang menyehatkan secara mental ya. Jadi memang bisa bikin hati kita nyaman, tenang gitu. Jadi teman-teman, sekian podcast kali ini. Iya. Dan semoga kita belum dapat wejangan dari wejangan. Wejangan untuk masalah cowok yang coli. Oke, cowok bukan yang menikah ya solusinya. Bukan menikah. Solusi buat kalian memang bukan menikah, tetapi yang jelas selesaikanlah diri kalian sendiri dengan diri kalian. Bisa melalui bantuan profesional ataupun kalian mempraktekkan tips-tips yang sudah dibagikan oleh kita tadi, atau kalian gabung di website kita. Oke, itu aja. Oke, demikian. Saya Gun Abraham. Saya Rifan Jalu. See you next time.